Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan terima kasih atas segala nikmat, karunia, kesehatan, rizki yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita masih bisa senantiasa melakukan ikhtiar untuk mencapai apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Senantiasa bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan contoh untuk senantiasa memiliki motivasi yang tidak pernah berhenti sampai akhir hayat. Kita mengenal perjuangan Rasulullah ketika usia sudah di 60 tahun pun masih melakukan peperangan untuk memperjuangkan agama Islam. Betapa motivasi beliau tidak pernah padam dalam kondisi apapun. Nah, kita mencoba untuk kemudian mengambil sebuah contoh teladan dari Rasulullah bagaimana itu bisa kita praktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita bisnis tentunya di Kafapreneur bersama produk Turki Propolis Ruhyah gitu ya, Turki gitu ya. Bagaimana merawat motivasi yang berapi-api. Teman-teman kemarin kita sudah sharing ya tentang bagaimana menemukan faktor motivasi utama dalam kehidupan kita. Kita coba mengulang beberapa sedikit tentang apa sih motivasi yang menjadikan kita terus bersemangat. Bahwa semangat itu naik turun, bisa tiba-tiba datang, bisa tiba-tiba hilang. Itu hal yang wajar ketika kita belum berhasil menemukan intisari apa penyebab api semangat dalam diri kita dalam melakukan sebuah kegiatan, aktivitas ataupun bisnis. Sekali-kali kita semangat untuk posting, sekali-kali kemudian tidak posting sama sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa memungkinkan kita masih belum menemukan intisari dari api semangat kita. Nah, kemarin kita sempat ngobrol nih, apa aja faktor motivasinya? Ada yang ingin bebas uang dan waktu. Artinya kita tidak ingin ketika punya keinginan sesuatu kemudian kita tidak bisa melakukannya gara-gara tidak punya uang. Atau sebaliknya ada juga orang yang uangnya banyak sekali tapi tidak cukup waktu untuk melakukannya. Rumahnya besar tapi yang menempati pembantunya karena dia sibuk ada rapat dan sebagainya. Kolamnya bagus, kolam renang maksud saya bukan kolam ikan ya. Tapi dia nggak pernah renang di kolam itu karena yang renang ya mungkin kucingnya atau mungkin pembantunya. Kamar rumahnya itu banyak, tapi nggak pernah tidur di rumah itu karena dia sibuk di luaran. Artinya dia punya bebas uang tapi nggak punya waktu. Ada juga yang waktunya banyak, kemana-mana diajak ayo, tapi ketika keluar uang dia nggak bisa. Kalau pas makan, mungkin pas temannya waktunya bayar, dia pamit ke toilet. Contoh ya, artinya dia waktunya banyak tapi nggak punya uang. Kita inginnya kan bebas uang dan bebas waktu. Terus ada juga yang punya motivasi ingin punya rumah. Tentunya rumah yang layak ya, kendaraan yang layak. Kalau kita merasakan kondisi hujan, ya kita tahu sendiri. Karena masih menggunakan motor, tentunya kan harus pakai ini ya, jas hujan gitu. Tentunya kita berharap punya rumah, punya mobil, dan itu ada nilai nilai rupiah yang harus kita dapatkan gitu. Atau ingin memiliki kepribadian yang lebih baik, tentunya teman-teman tahu ya kalau ikut seminar-seminar yang apa bagus itu juga butuh biaya. Ada seminar yang harganya sampai 10 juta, 50 juta sekali training gitu. Bahkan ada yang di atas itu. Artinya ketika training yang diikuti itu sangat bagus, tentu itu akan memberikan dampak kepribadian yang lebih baik pada orang tersebut. Fungsinya apa? Ketika kepribadiannya sudah bagus, maka dia memiliki nilai yang lebih mahal daripada yang lainnya. Kita tentu pernah datang ke dokter spesialis ya, misalkan apa saja lah. Dokter spesialis berbeda dengan dokter umum. Ketika dokter umum sekali datang mungkin berapa ribu atau berapa ratus ribu gitu ya. Tapi spesialis
Kita datang hanya beberapa menit konsultasi, itu sudah ada nilai rupiah yang cukup besar. Kenapa? Karena sekolahnya mahal gitu. Profesi apapun, ketika kita memiliki kepribadian yang lebih bagus, maka tentu kita memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang kepribadian biasa-biasa aja gitu. Kemudian ada yang punya ingin membagikan orang tua atau saudara. Tentu kita punya harapan sebagai seorang anak membahagiakan orang tua. Dalam bentuk apa? Tentunya tidak hanya sekedar datang, rumahnya disapukan, dipijitin, dan sebagainya. Enggak, tapi kita berharap misalnya ketika tiba-tiba orang tua, nah aku pengen berangkat haji gitu. Tentu kita kan mikir berapa biaya untuk ibadah haji. Kalau daftar sekarang berarti nunggu berapa tahun lagi. Tapi saya ingin bagian orang tua, gimana caranya? Wah, berarti haji plus berapa haji plus? Itu kan menjadi bagian yang tetap harus kita hitung. Oh, berarti ada nilainya untuk membagikan orang tua itu adalah sekian gitu ya. Jalan-jalan atau membantu saudara. Kalau punya saudara punya masalah, punya hal yang perlu diselesaikan, mau nggak mau kita harus datang ke rumah saudara. Butuh transport, butuh biaya, butuh waktu. Terus waktunya panjang, lah nggak bisa karena saya harus bekerja. Itu menjadikan orang kemudian belum bisa maksimal dalam membantu saudara karena harus izin pimpinan dan sebagainya gitu. Padahal kita ingin membagikan orang tua dan saudara, tapi kenyataan tidak bisa dipaksa. Memang kita masih bekerja sehingga tidak bisa cukup punya waktu, tidak cukup biaya untuk hal itu. Ada juga yang memang inginnya punya kesempatan jalan-jalan ke luar negeri dengan bebas ya tentunya. Ada orang yang keluar negeri itu karena kegiatan kantor. Ya dia nggak bisa bebas karena ya harus mengikuti kegiatan dan aturan-aturan yang dibuat oleh kantor. Apalagi yang bayari kantor. Maka dia pulang harus buat laporan dan sebagainya. Beda dengan orang-orang pelancong, turis yang dia dengan bebas tanpa ada tekanan, ya dia jalan-jalan bebas sekali gitu. Dengan keluarganya, dengan orang terdekatnya dan sebagainya. Kemana kira-kira teman-teman mau jalan-jalan ke luar negeri? Tentunya kan kita bisa memilih. Kalau seorang muslim ya yang pertama ya tidak ada lain ke dua kota suci ya, di Mekah sama di Madinah gitu. Yang keenam mungkin orang ingin kegiatan sosial, bermanfaat buat orang lain. Puncak karir dari seorang manusia adalah bermanfaat buat orang lain gitu. Kita tidak mungkin setelah kita kaya raya, kemudian semua sudah tercukupi, penghasilan sudah sangat besar, mau apa lagi kalau kemudian tidak bermanfaat buat orang lain. Tentu ini juga menjadi bagian faktor motivasi teman-teman ketika nanti teman-teman sudah mencapai kesuksesan di puncak gitu. Atau yang mungkin sekarang sudah sedang bekerja, ingin memiliki penghasilan tambahan yang lebih besar daripada gaji yang selama ini diterima. Kalau Anda punya motivasi yang itu, maka Anda perlu berpikir kira-kira aktivitas apa di sisa waktu yang sudah habis untuk bekerja itu bisa memberikan penghasilan yang besar. Kalau teman-teman ya sudah merasa cukup dengan gaji yang sekarang, tentu kan tidak nolak kalau dikasih tambahan penghasilan kan. Maka itu juga bisa dipertimbangkan teman-teman. Oh, ini mungkin motivasi saya. Bagi teman-teman yang masih kebingungan, apa sih motivasi utamaku gitu. Atau yang bagi memiliki seorang anak, teman-teman bisa lihat ya, biaya pendidikan itu setiap tahun. Setiap tahun itu meningkat. Kalau kita dulu masih ingat berapa sih SPP kita, terus sekarang berapa SPP anak kita. Kita bisa mengukur sebenarnya. Berarti 10 tahun lagi anaknya anak kita itu biaya SPP-nya berapa? Saya masih ingat dulu ketika sekolah SD, SPP saya itu Rp50 ingat saya. Itu waktu SD tahun 90-an ya. Nah, sekarang tahun 2020-an sudah berapa untuk SD? Ada yang sampai 250 ya. SMP, SMA berapa? Artinya kalau saya dengan nyaman dengan kondisinya sekarang, tentu hal itu menjadi pertimbangan khusus. Apakah kita berpikir untuk anak-anak kita? Jangan sampai kita dulu mungkin sekolahnya hanya SD atau mungkin hanya SMP, hanya SMA. Terus anakku
minimal sama dengan saya gitu. Kalau bisa jauh harus lebih baik daripada orang tuanya. Yang ke-9 mungkin faktor motivasinya adalah memiliki usaha sendiri dan mandiri supaya tidak diperintah-perintah orang, tidak disalah-salahkan orang, tidak ditunjuk-tunjuk orang. Maka Anda bisa memilih usaha sendiri. Tentunya kalau memiliki usaha sendiri, Anda perlu punya modal pasti kan? Anda harus menyiapkan lahannya, Anda harus menyiapkan skill keterampilannya, Anda harus merekrut karyawan dan memberikan gaji. Itu sudah otomatis kalau Anda ingin punya usaha sendiri. Itu juga ada hitungan uangnya yang harus Anda siapkan. Atau Anda punya motivasi ingin pensiun dengan tenang tanpa harus bekerja lagi. Usia pensiun setiap orang beda-beda karena dia ingin pensiun umur berapa. Tapi secara umum orang usia 55, 56 sudah pensiun secara umum ya. Tapi setelah pensiun saya terkadang masih menemukan orang yang sudah usianya pensiun tapi masih bekerja. Itu menunjukkan bahwa dia masih belum cukup kondisi keuangannya gitu. Maka tentunya kita berharap pensiun yang dengan tenang, tidak harus bekerja lagi. Bagi Anda yang usianya sudah mendekati pensiun, ya tentunya Anda sudah harus bersiap. Bagi yang belum masih jauh, Anda bisa pensiun usia 30 tahun, 40 tahun, saya udah nggak kerja lagi, saya ingin menikmati hidup, ya boleh-boleh saja Anda bisa merencanakan mulai sekarang. Nah, itu yang penting untuk kemudian kita punya perencanaan. Atau Anda ingin meninggalkan warisan terbaik, hidup sehat terbebas dari berbagai macam penyakit, itu bisa menjadi faktor motivasi Anda. Anda boleh memilih 1, 2, 3, sampai 12. Oh ini faktor motivasi saya semuanya. Tapi tentu ada yang lebih prioritas, mana sih yang menjadi faktor motivasi teman-teman semua. Ketika teman-teman belum menemukan, maka Anda bisa pilih salah satu ini. Mungkin nanti setelah itu Anda bisa share ke kami, ke saya, Pak, saya yang nomor 5. Nanti kita bantu nih, bagaimana membreakdown supaya tujuan teman-teman tercapai. Misalnya nomor 5 itu Mekah Medina, maka berapa kebutuhan biayanya? Berapa yang harus kita capai penghasilan dari bisnis Kavapreneur TPR ini per bulannya, langkah-langkahnya apa, nanti akan kita bantu membreakdownnya. Atau teman-teman yang mau yang mana, tentunya itu sifatnya bisa konsultasi secara privat ya, terbatas hanya teman-teman dengan kami, artinya untuk membicarakan bisnisnya teman-teman. Oke teman-teman, kembali kemarin kita sudah bicarakan itu semua. Yang pilarnya Anda harus punya niat dulu, doa, sungguh-sungguh dan belajar. Sekarang bagaimana kemudian semangat yang ada itu tidak pernah padam atau terus berapi-api gitu. Nah, temukan inti dari motivasi Anda. Tadi intinya apa? Kemudian dapatkan intinya dan pegang hingga dapat. Artinya ketika sudah menemukan intinya, kemudian itu yang Anda pegang. Kemudian motivasi itu Anda bisa pasang di tempat-tempat yang strategis yang sering Anda lihat sehingga itu Anda dimudahkan untuk selalu terafirmasi. Mungkin dipasang di layar depan handphone. Motivasi saya ibu atau ayah gitu. Waktu motivasi saya anak saya, pasangan saya, suami saya, kekasih saya, terserah. Artinya apa yang menjadi motivasi teman-teman sehingga kita setiap kali melihat di cermin, setiap kali lihat di pintu rumah, kita selalu dihadapkan dengan oh ini yang saya inginkan gitu. Nah, tapi itu semua menjadi tidak sangat kuat ketika tiba-tiba kita mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Misal, saya ingin membahagiakan orang tua, saya berangkatkan haji dan umroh misalkan, ternyata sebelum itu tercapai, kedua orang tua kita udah wafat. Selesai sudah impiannya, terus buat apa lagi? Akhirnya ya nggak semangat lagi. Saya ingin jalan-jalan ke luar negeri gitu. Nah, kalau udah selesai, bisa ke luar negeri terus ngapain? Ya sudah selesai, cita-cita udah selesai. Maka 1-12 yang ada ini, Anda harus menemukan intinya. Saya ingin kegiatan sosial, bermanfaat buat orang lain. Terus intinya apa? Berarti kalau Anda sudah kegiatan sosial, udah selesai. Maka hal itu menjadi hilanglah semangatnya. Maka
saya ingin memberikan sebuah tips buat teman-teman bagaimana motivasi itu terus ada dengan menemukan inti motivasinya. Pertama, gini, sadari 3 simpul besar kehidupan kita. Masing-masing orang punya harus menemukan jawaban dari 3 pertanyaan ini. Yang pertama adalah kita berasal dari mana. Kalau mungkin saya bertanya kepada teman saya kemarin, saya tanya gini, Mas, Anda dilahirkan dari siapa? Bapak Ibu. Bapak Ibu dari mana? Dari Mbah. Mbah dari mana? Buyut. Buyut dari mana? Terus ditanya, akhirnya dia udah nggak bisa jawab lagi. Puncaknya kalau kita sebagai Muslim meyakini bahwa kita berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Dari Allah. Kalau kita langsung ambil garis benang merahnya, berarti kita semua berasal dari Allah. Tujuan penciptanya apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Nah, artinya 12 motivasi utama tadi kita bisa menjadikan ini sebagai nilai ibadah ketika kita sudah benar dalam menata niat kita. Sehingga ketika nanti salah satu dari motivasi ini tercapai, Anda tidak berhenti di sana. Ingin membahagiakan orang tua dan saudara. Ternyata orang tua sudah dibahagiakan. Terus ngapain lagi? Ya kita masih banyak yang lain, orang tua yang lain. Kenapa? Karena kita ingin melaksanakan tujuan penciptaan kita untuk beribadah. Kalau katakanlah kita bicara orang tua itu siapa? Ya orang tua kandung, orang tua yang berikan pendidikan pada kita, guru-guru sekolah, guru ngaji kita, kemudian mertua, kemudian orang yang memang lebih tua dari kita, itu kan orang tua. Tinggal nanti prioritasnya. Artinya ketika kita memahami bahwa tujuan penciptaan kita adalah untuk beribadah, maka semua aktivitas kita adalah ibadah. Ketika kita jalanin bisnis, oh ini masang posting di status, di story dan sebagainya, ternyata nggak ada yang beli, ya nggak ada masalah karena itu bagian daripada kita niatnya sebagai ibadah. Sehingga kita melakukan itu tanpa berpikir, oh ini harus laku atau tidak, tapi kita berpikir hari ini aku sudah melaksanakan ibadah untuk mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk sehat, mengajak orang punya penghasilan mandiri, itu kita akan dengan motivasi yang sangat tinggi karena kita tidak tergantung oleh orang lain. Kemudian kita diharap untuk mengetahui bahwa tujuan kita adalah kepada Allah. Nah, dari situ kita menjadikan semangat kita itu tidak pernah berhenti. Jadi saya dalam tanda kutip memberikan PR ya kepada teman-teman ya. Coba temukan dari 12 ini mana yang menjadi faktor motivasi utama teman-teman. Yang kedua, buat cari intinya. Kira-kira tata dalam setiap aktivitas teman-teman bahwa saya melakukan ini karena Allah. Saya melakukan ini seandainya ini tidak berhasil, tidak jadi masalah karena saya melakukannya ikhlas karena ibadah. Nanti Allah akan hadirkan rizki dari jalan yang kita tidak sangka-sangka karena kita sudah melakukan niat kita dengan ibadah, menolong orang, memberi informasi dan sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Saya berharap teman-teman benar-benar memastikan diri apa sih niatnya bergabung dengan Kafapreneur dengan produk Turkish Propolis Ruhya ini. Apakah niat itu hanya sekedar ikut-ikutan saja atau memang saya punya motivasi yang harus saya capai di sini. Selasa depan kita akan bicara gimana sih caranya untuk mendapatkan itu semua. Benar nggak sih dari Kafapreneur dan Turkish Propolis Ruhya ini mampu mewujudkan 12 keinginan saya tadi yang menjadi motivasi kehidupan saya. Nah, itu yang saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.